ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan kaji kita tadi malam membaca tafsir Ibnu Katsir mentadabburi surah Al-Kahfi. Tadi malam kita bacakan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 1 dari surah Al-Kahfi ini, bahwa Allah memuji dirinya, yang maknanya kemudian kita pahami, kita ambil hikmahnya. Maksudnya Allah menyadarkan umat manusia tentang betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan Al-Quran kepada abdihi Muhammadin, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pastikan bahwa lam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu keraguan, tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu yang bengkok. Iwaj artinya sesuatu yang bengkok, yang tidak lurus, artinya yang menyimpang, yang tidak benar. Semuanya benar, tidak ada sedikit pun dalam Al-Quran yang tidak benar. Kalau ada orang menganggap ada isi Quran yang tidak benar, maka orang itu yang tidak benar. Kalau ada yang mengatakan Quran ada yang kontradiktif, katanya hanya yang kontradiktif. Kalau ada yang menyatakan apa itu sesuatu yang kontroversial, maka dia yang kontroversial. Kalau ada yang mengatakan dalam itu ada sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan, maka ini yang tidak relevan dengan kehidupan. Jadi malam contoh kita Bapak Ibu tentang sucinya ikatan pernikahan yang Allah tetapkan spiritnya, semangatnya dalam Al-Quran dan dijelaskan terus dalam hadis, sehingga kemudian para ulama merumuskan kaidah mempersulit perceraian, mempermudah pernikahan. Karena itu kemudian dirumuskanlah kompilasi hukum Islam. Ulang balik sama dan terlebih dulu, barangkali yang tidak hadir tadi malam, barangkali ada yang tidak hadir tadi malam, dirumuskan oleh ulama kita di Indonesia. Memang ini berlaku di Indonesia ya, karena hukum itu memang bisa berubah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu waktu ke waktu yang lain. Ya itu biasa. Ada kan kita sebut berarti tidak konsisten, berarti berubah-ubah. Memang begitu namanya hukum. Tataghayyarul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal zuruf wal ahwal. Itu rumusannya yang dibuat oleh ulama. Hukum itu bisa berubah karena perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan situasi, perubahan kondisi. Contoh yang paling gampang, sholat jamak kosong. Contoh paling gampang. Kita kalau berstatus muqim
Maka sholatnya mengambil mode azimah namanya, mode standar. Sholat berjamaah di awal waktu 5 kali sehari semalam, itu mode azimah standar. Tapi kalau kita status berubah, kalau status kita berubah menjadi musafir, maka modenya pun berubah pula. Karena Allah berikan rukhsah, berikan keringanan. Tadi malam kami ada pengajian online, Bapak Ibu. Kalau di antara hikmah COVID, ya, di antara hikmah COVID adalah pengajian yang dulu jarang, yang bersifat online virtual, dengan adanya COVID menjadi biasa dan bukan sesuatu yang lagi aneh kalau orang melakukan pengajian secara online pakai Zoom dan sebagainya. Ambo dengan sebagian kawan di Dharmasraya itu membuat kajian online para dokter. Jadwalnya setiap hari malam Senin, Pak Aisyah. Dari malam pas kita sepakati temanya tentang fikih, sholat jamak dan qasar. Karena dokterku jam terbangnya tinggi dan kemarin dan sebagainya, maka hal itu perlu sekali dibahas bagaimana Quran, hadis dan para ulama menjelaskan tentang fikih jamak dan qasar. Maka kita bahaslah pembahasan para ulama. Bagi orang-orang yang musafir statusnya beda dengan orang yang mukim, maka mode ibadahnya juga bisa berbeda. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya berikan keringanan itu. Bukan karena tidak konsisten, tidak konsisten mah. Soal koyo, aturan awal gitu tidak. Allah dan Rasul yang memberikan keringanan itu dalam Quran, dalam hadis dalilnya. Ada rukhsah, boleh dijamak sholat itu, boleh diqasar sholat itu. Nah sama juga dengan hukum seperti ini. Dulu pernah berlaku satu masa, pernah terjadi dalam masa yang cukup panjang bahwa orang menganggap perceraian itu cukup. Suami mengatakan saya ceraikan kamu, nantilah itu talak meskipun tidak di pengadilan agama. Karena waktu itu pun pengadilan agama memang belum ada, atau kalaupun ada statusnya juga masih belum jelas. Sejarahnya Bapak Ibu, pengadilan agama itu dulu disebut pengadilan Serambi. Kenapa? Karena cuma di Serambi masih saja tampilnya. Buya-buya gadang di masing-masing tempat itu didaulat oleh masyarakat untuk menjadi hakim bagi mereka. Lalu kemudian setiap hari Jumat para buya-buya besar itu, baik seorang ataupun bertiga atau sekian sesuai dengan aturan yang disepakati, bersidanglah untuk menyelesaikan masalah-masalah di suatu tempat. Maka dulu pengadilan agama itu disebut pengadilan Serambi, karena tampilnya cuma di Serambi masjid. Nah, Belanda tidak mau membuatkan sebuah gedung khusus istimewa bagus untuk duduk para ulama di situ menyelesaikan masalah agama. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di negara kita pengadilan agama posisinya menjadi setara dengan pengadilan negeri. Gedung-gedungnya bahkan tidak sedikit yang jauh lebih bagus dari pengadilan negeri. Dan pengadilan kita lebih tinggi ini termasuk yang terbagus. Kalau datang, tapi tidak salah ya datang ke pengadilan ya. Cuma seandainya suatu ketika ingin tahu bahwa untuk pengadilan agama ini termasuk yang sangat mewah ya. Pengalaman agama yang ada di Indonesia. Banyak orang mengatakan pengadilan atau hotel kan, karena bagus sekali. Tapi bukan tadi untuk mengundang apa ibu datang pengadilan gitu ya. Nah di situ kemudian hakim posisinya semakin mapan, semakin stabil, established ya, kewenangannya semakin jelas, aturannya semakin sebagainya, maka hukum kemudian semakin mapan juga. Maka muncullah disepakati dan dibuatlah aturan kesepakatan hukum oleh para ulama kita tentang perceraian, karena spirit Quran dan hadis tentang pernikahan itu adalah pernikahan dipermudah, perceraian dipersulit. Maka perceraian hanya sah kalau dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Itu mengamalkan makna ini, makna Quran, bahwa Quran itu mengajarkan hayatan mustaqimah, kehidupan yang lurus, yang benar, yang rapi, yang baik. Jangan sesuatu yang sangat suci digampang-gampangkan, memutusnya hanya dengan sesuatu yang sangat receh, tidak sama sekali tidak berkelas, kaleng-kaleng kalau kata anak muda dan sebagainya. Begitu ya. Tadi malam sudah kita bahas. Tadi malam juga kita bahas tentang walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Cara membaca dalam ilmu tajwid yang disebut dengan sakta. Berarti sebentar tanpa mengambil nafas lalu lanjut. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Di dalam Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan yang qayyiman. Imam Ibnu Katsir menjelaskan qayyiman bermakna mustaqiman, yang meluruskan, memandu
manusia agar kehidupannya benar. Liyunzira, agar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah dengan membawa pedoman kehidupan bernama Al-Qur'an itu liyunzira. Yunzira itu dikata anzara, yunziru inzara. Isim fa'ilnya munzir, atau bisa juga nazir. Itu artinya orang yang memberikan peringatan. Memberikan peringatan itu berarti terhadap sesuatu yang berat, sesuatu yang menakutkan. Itu namanya memberikan peringatan ya. Gandengannya Bashir. Nanti kita tahu. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, untuk mengingatkan manusia akan ba'san syadida. Ba'san syadida artinya azab yang sangat pedih, kondisi yang sangat pedih. Ba'san itu macam-macam artinya. Kalau dalam ayat ini maksudnya azaban. Ba'san syadida bermakna azaban syadida, azab yang sangat pedih. Tapi ba'san itu bisa juga berarti penderitaan, kesulitan, kondisi yang buruk dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu biasanya ada tergaduh di orang seperti apa gitu, kok betul lah atau kok motor lah, kok terpijak di orang sepatu bawah sendal dan sebagainya. Kemudian kita katakan labas, nggak apa-apa. Labas artinya nggak apa-apa. Labas itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Lalu kalau kita katakan labas berarti tidak apa-apa. Tapi di sini maksudnya ba'san syadida artinya sesuatu yang azab yang sangat pedih. Yang azab sangat pedih itu dari sisi Allah, yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang mengingkari Allah. Wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin. Nah, ini tadi bandingan yunzir dengan yubashshir. Kalau yunzir dari kata anzara yunziru inzaran artinya memberikan peringatan terhadap sesuatu yang mengerikan, menakutkan, berat. Nah, kalau dalam ayat ini mengingatkan hati-hati akan ada azab yang sangat berat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mengingkari Allah, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan, apalagi yang sampai menentang Quran. Ya. Nah, ada gandengannya wa yubashshirul mu'minin. Dan Rasulullah itu diutus oleh Allah juga punya misi yang lain. Apa itu? Yubashshir. Yubashshir artinya apa? Kalau yunzir memberi peringatan, kalau yubashshir memberikan kabar gembira. Kata basyara yubashshiru mubashshiran, basyara yubashshiru tabshiran wa mubashshiran fa huwa mubashshir. Itu tasrifnya ya. Mubashshir artinya orang yang memberikan kabar gembira. Isim fa'ilnya mubashshir. Dalam bentuk yang lain bisa juga basyiran. Ya, biasanya basyiran wa nadhira. Rasulullah itu memberikan kabar gembira tentang surga, tentang ridha Allah, tentang pahala, tentang kehidupan yang baik di dunia. Itu posisi Rasul sebagai basyiran, memberi kabar gembira. Kalau nadhira, memberi peringatan untuk mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang azab, mengingatkan tentang kesulitan yang akan dihadapi di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Itu nadhir. Wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dan Rasulullah itu juga Allah utus untuk mengingatkan manusia yang beriman, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, yang melakukan amal saleh, anna lahum ajran hasana, bahwa bagi mereka dengan amal saleh yang mereka lakukan itu Allah siapkan ajran hasana. Apa ajran artinya? Balasan. Ajrun. Kalau sini karena dia maf'ul maka menjadi mansub. Maka dia fathatain ajran. Kalau bentuk standarnya
ajrun azim. Ajr itu artinya balasan, bisa juga berarti pahala. Kalau ujroh itu upah, ujroh artinya upah. Kalau ajran artinya balasan, bisa juga berarti pahala. Ajran hasanah, balasan yang sangat baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa maknanya. Maksudnya ajran hasanah al-jannah, surga. Allah janjikan, dan janji Allah pasti benar, bahwa bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah pastikan dia akan mendapatkan surga. Ibu Allah sesuatu. Oh ya. Maka kemudian kenapa semakin jelas maksudnya ada hasanah ini adalah surga, karena Allah lanjutkan nakifina fihi abada. Orang-orang beriman itu akan tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. Jadi tidak usah khawatir ibu bapak-bapak, kalau masuk surga maka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya itu dia selama-lamanya. Memang ada pula kemudian pembahasan sebagian ulama dalam kajian akidah. Selama-lamanya itu bukan selama-lamanya mana, dia berarti nanti. Itu tidak usah dipikirkan. Ya. Kapan, apakah ada juga batasnya, itu kita terkasih kepada Allah. Tapi yang jelas Allah katakan abadan. Abadan artinya apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu tidak ada batas. Beda dengan neraka. Dulu pernah kita bahas ya, dulu Mas Rasul pernah bertanya kepada dulu. Yang mungkin guru-guru kita pun biaya yang lain juga pernah mungkin memancing pemahaman kita dengan pertanyaan seperti ini. Berulang balik kajian 6 tahun yang lalu, walaupun mungkin juga sudah saya disampaikan oleh sebagian ustaz. Bapak Ibu, seandainya diberi pilihan masuk surga, A. masuk surga, B. selamat dari neraka. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Selamat dari neraka. Kalau harus memilih, A. masuk surga, B. selamat dari neraka. Bisa jadi Mau pilihan di bawah? surga. Kalau masuk surga itu ada macam-macam klaster. Ada yang selesai surga itu setelah singgah dulu sebentar. Tapi bukan singgah di stasiun Lampung. Singgah di Lampung banyak yang dicari. Saya makan ya dulu. Aku singgah di neraka. Kalau singgah di neraka, na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah dijubur, jangan pernah diharap-harapkan. Nah, sudah tenaga lo mencari narkoba di dalam kondisi neraka itu, na'udzubillah. Jangan pernah dicoba-coba berpikir seperti itu. Ada stand up komedian, komiks ya, seorang stand up komedian, biarlah kita sebut namanya, mudah-mudahan bertaubat, pernah mengatakan, gua kalau dikasih job di neraka gua samperin, katanya. Na'udzubillah. Ini orang mempermainkan sesuatu yang sangat berat. Jangan kalau sudah lakukan yang kenal pot saja juga, entah berapa hari baru sehat, karena setrika saja sangatlah sakitnya itu. Gua kalau dapat job di neraka juga samperin, katanya. Na'udzubillah. Makanya bikin neraka serba di apa? Di panorama dan gitu ya. Jangan pernah berpikir mampir ke neraka kan teman-teman. Seperti kata-kata Bani Israil. Kalau singgah kata aku paling cuma beberapa hari katanya. Na'udzubillah. Itu orang-orang Bani Israil, Zionis Israel laknatullah alaihim, yang membantai saudara kita di Palestina. Ya Allah, kita doakan bahwa ibu jangan pernah lupakan mendoakan saudara kita di Palestina. Kalau nak bisa mengirim PT setiap bulan agak 10 miliar ke situ. Kalau lebih banyak PT, aku sangat sarankan tolonglah kirimkan agak sekian persen yang mungkin setiap bulan ke Palestina, karena mereka selalu membutuhkan kondisi di sana itu. Ibu dari hari ke hari semakin memprihatinkan kita. Kepedulian kita kan tergantung berita. Masih banyak berita di TV itu orang
neraka seakan-akan selesai. Padahal hari ini kondisi di Palestina semakin parah. Oke. Baik, kalau masuk neraka, kalau surga itu ada klaster-klasternya. Ada yang langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka, dan ada yang sangat cepat masuk surga, sangat cepat tanpa mampir sama sekali. Itulah klasternya as-siddiqun, orang-orang terbaik yang pernah hidup di masa-masa bersama para nabi dan rasul, di antaranya para sahabat Nabi. Ada yang masuk surga langsung tapi agak lama, sebuah hisabnya panjang. Ada yang masuk surga setelah singgah di neraka. Nauzubillah. Nah, kalau selamat dari neraka berarti langsung masuk surga, tidak pernah singgah. Nah, itu triknya. Jadi kalau ditanya orang, Bapak Ibu pilih mana, masuk surga A, masuk surga B, selamat dari neraka, maka seharusnya pilihannya adalah selamat dari neraka. Kenapa? Karena kalau sekedar masuk surga itu belum tentu sudah masuk klaster itu. Jangan-jangan yang klaster singgah dulu di neraka. Yang lama saja hisabnya kita sudah galau, khawatir betul, mudah-mudahan jangan masuk situ. Apalagi kalau singgah dulu di neraka. Nah, Allah katakan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beramal soleh itu Allah siapkan ajran hasanah, balasan yang terbaik, dan yang dimaksud dalam ayat ini ajran hasanah adalah al-jannah, surga. Apa buktinya? Karena Allah kemudian katakan, lanjutkan setelah itu, makithina fihi abada, mereka tinggal di tempat itu, di balasan yang sangat baik, sangat sempurna, yaitu surga itu, abadan, selama-lamanya. Lalu Allah ingatkan lagi bahwa di antara misi kedatangan Rasulullah itu adalah wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Muhammad itu diutus, Rasulullah SAW itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang mengatakan, qalu, mengatakan ittakhadallahu walada, Allah itu memiliki anak. Na'udzubillah. Allah katakan ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Orang-orang yang berkata seperti itu, bahwa Allah punya anak, maksudnya siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, orang-orang Kristen. Orang-orang itu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang sesat, orang-orang yang bodoh. Itulah yang dalam tafsir surah Al-Fatihah yang disebut dengan ad-dallin. Ad-dallin itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Itu kebodohan yang paling parah. Itulah kenapa tidak mungkin dikompromikan akidah orang beriman dengan akidah orang kafir. Itulah kenapa salam lintas agama itu haram. Kali ibu, bapak ibu ikuti perdebatan kemarin yang dia agak ada sedikit perdebatan itu kemarin cukup viral ya, dan kita bersyukur sekali Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haramnya salam lintas agama. Ya tahu ibu salam lintas agama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tambah salam macam-macam dan sebagainya. Yang adalah tradisinya agama lain. Ada pula mengatakan, oh tidak benar itu, justru itu maksudnya ada untuk menjaga toleransi. Batil. Tidak begitu cara menjaga toleransi. Faktanya selama ini kita tanpa harus mengucapkan itu pun kita tidak menjaga toleransi. Orang-orang yang berbeda agama, selama mereka tidak mengganggu kita, kita hormati hak-hak mereka. Tanpa harus kemudian mencampur adukan atau bahkan merusak, menyamarkan prinsip-prinsip akidah kita. Bagi kita salam itu ibadah. Bagi kita salam itu ibadah. Maka karenanya tata cara ibadah itu harus sesuai contoh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan bahwa salamnya orang beriman adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengucapkan salam kepada orang kafir. Nah sekarang tiba-tiba ada seseorang hanya gara-gara tinggi pangkainya. Ini kan inisiatornya, kalian sama tahu Bapak Ibu kan?
Siapa yang memulai kerajuan dan baili kan tahu kan. Nah, hanya mentang-mentang ini sedang menjadi penguasa, entah siapa yang memisikan, pasti dan memisikan orang pandi ya. Nah, maaf ya. Memisikan ini pasti orang bodoh. Cuma dia karena bisa punya akses memisikan sesuatu ke orang yang sedang berkuasa. Nah, begini Pak, salam yang bagus itu demi menjaga toleransi di negeri ini. Nah, campurkan semua salam. Biar seluruh salam. Kok misalnya lah ndak panjang mana orang kok mungkin saja mengucapkan salam seluruh suku di Indonesia. Nego untuk sekedar mengucapkan salam saja, ambil waktu saja. Alhamdulillah. Ini gara-gara kalau orang berkuasa tidak memiliki ilmu maka akibatnya tersedutlah energi umat. Dulu tidak pernah ada model itu. Tapi karena gara-gara ada orang yang dengan kekuasaannya dia contohkan. Jadi karena orang itu mulai dulu kemudian terpaksa lah ikut-ikutan yang lain. Sebab kalau tidak ikut kalau dianggap memang tidak toleran. Sebab orang kadang di negeri seperti itu contohnya. Apakah diikuti pula? Alhamdulillah. Sampai akhirnya ulama kita karena sudah semakin memprihatinkan gejala ini terpaksa harus bersikap. Maka keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia haram mengucapkan salam lintas agama. Bapak Ibu kalau ada anak-anak keponakan cucu yang jadi pejabat, tolong ingatkan ini. Ketika upacara dan harus membacakan teks yang dikirim dari Jakarta, karena begitu kan standarnya kalau upacara kan gitu, bacakan teks baik langsung dari kepala negara atau kita dari menteri sesuai dengan bawaan upacaranya. Sudah bawaan saja, yang baca sudah pakai kuliahnya, yang macam-macam di bawahnya, entah apa bola hatinya itu, ya jangan. Kenapa? Karena bagi kita ini urusan yang sangat serius. Karena Allah mengatakan ya, jadi di antara karena sangat seriusnya urusan ini, Allah bahkan kemudian mendampingkan misi besar yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan menyebutkan secara spesifik hal itu. Sehingga Allah katakan, "Wa yudhirul ladzina qad takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim." Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu orang-orang tidak berilmu. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki. Wala li abaihim. Termasuk juga orang-orang tuanya dulu, kakek, nenek moyangnya dulu juga tidak berilmu. Kenapa ini harus ditegaskan? Karena di antara mereka berkata, kami juga cuma mengikuti apa yang dulu dikatakan oleh orang tua kami. Ini cuma sekedar melanjutkan waris orang tua saja. Maka Allah katakan mereka tidak punya ilmu, orang kaya mereka pun, nenek moyang mereka pun juga tidak punya ilmu. Artinya apa? Hati-hati. Jangan mentang-mentang atas nama warisan orang tua, padahal sebenarnya bertentangan dengan syariat. Lalu kita katakan, oh ini demi melestarikan warisan budaya misalnya. Hati-hati, bagus ya. Maka standar bagi orang-orang beriman melakukan sesuatu bukan bahwa itu adalah warisan atau bukan. Meskipun itu diwariskan oleh orang-orang tua kita, oleh nenek moyang kita dan sebagainya, tapi kalau itu bertentangan dengan syariat harus dihentikan. Ini poinnya Bapak Ibu ya, yang juga harus kita ambil. Karena kadang-kadang apalagi ketika seseorang sudah berada di posisi penentu kebijakan publik, jadi Bapak Ibu, kalau mohon maaf kami yang sedang berada di posisi mengejek di mimbar, kok memang agak latih mengejek. Sebab kita bukan siapa-siapa, bukan penentu kebijakan. Tapi kalau sudah berada di posisi decision maker, kalau bahasa orang gading, ya, pembuat kebijakan. Itu tidak ada decision maker. Membuat kebijakan itu memang yang ditimbang harus jauh lebih banyak. Orang stasiun kan orang sama lah. Ya. Ketika membuat kebijakan memang macam-macam yang harus ditimbang. Memang menjadi lebih rumit. Maka karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang-orang soleh yang jadi penguasa dan suatu ketika memang kebijakannya ada yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan kita, maka jangan langsung itu kan. Mana jadi penguasa jadi pejabat lah beda saja. Ya, karena memang lebih sulit. Nah, ini sisi lainnya yang harus katakan juga nih baru. So kadang-kadang kita menimbang segala sesuatu hanya dengan perspektif dari mimbar pengajian.
Kalau orang mengecek dari mimbar pengajian gitu, mengecek dari mimbar pengajian seperti ini memang gampang Bapak Ibu. Sebab kita hanya bicara dengan timbangan yang relatif tunggal. Bagaimana kata Quran, bagaimana kata hadis dan sebagainya, ini tegas. Tapi kalau sudah menjadi pengambil kebijakan yang harus ditimbang menjadi jauh lebih banyak, sehingga karenanya untuk mengambil sebuah keputusan menjadi jauh lebih rumit. Tetapi tetap orang-orang soleh itu, kenapa orang-orang soleh harus semakin banyak berada di ranah publik, supaya mereka ketika mempertimbangkan itu betul-betul yang paling prioritas sebagai standar mereka adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan seterusnya. Meskipun memang tidak selalu akan memuaskan semua orang, atau bahkan hampir selalu tidak akan memuaskan semua orang, tapi ketika orang soleh, ketika ulama yang duduk sebagai pemimpin, maka pasti yang akan dia pikirkan dulu ketika akan mengambil kebijakan, kok sesuai dengan Quran atau enggak, kok sesuai dengan hadis atau enggak, kok menurut ijma' ulama seperti apa, dan sebagainya. Setelah itu mereka jadikan sebagai standar. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang harus menjadi kebijakan yang rumit, maka akan beliau kerahkan ijtihad terbaiknya. Itulah kenapa Al-Imam Al-Mawardi ketika menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah, kitab yang menjadi rujukan kajian politik Islam, itu mengatakan bahwa pemimpin tertinggi seharusnya di setiap daerah itu adalah ulama, mujtahid. Itulah kenapa stok ulama itu harus sebanyak mungkin terus disiapkan, supaya ulama-ulama itu nanti pada saatnya, sebagaimana dulu di zaman Rasul dan para sahabat, bukan hanya yang mengarahkan dan menasihati, tapi sekaligus memang adalah mengambil posisi eksekutif itu, menjadi top eksekutif di setiap jabatan, posisi dan wilayah itu. Seharusnya begitu. Nah, dulu lah coba kita bahas, Bapak, seharusnya tidak dipisah-pisahkan. Ulama tidak usah jadi pejabat, ulama aku diusahakan saja. Ini tidak benar ini, tidak benar itu. Ya, karena seharusnya, karena contoh Rasul dan para sahabat, ya memang adalah ulama itu yang sekaligus jadi pemimpin. Karena orang itu yang paling paham dengan Quran dan hadis, dan insya Allah akan menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman untuk menetapkan segala sesuatu. Nah, cuman karena kita stok ulama kita terbatas, nah itu kemudian yang jadi agak rumit untuk mempertimbangkannya. Tapi tetap saja ketika ada ulama, orang alim, ustaz, orang soleh tampil, harusnya itu yang lebih didahulukan sebagai orang-orang yang didorong untuk berada di posisi penentu kebijakan dengan skala efek yang jauh lebih luas. Kalau yang memang tidak punya passion untuk itu, mohon maaf, tidak boleh kira-kira saja. Bapak Ibu, Ambong memang passion di bidang politik untuk terjun langsung dan rasanya tidak memiliki. Tetapi aku sangat sarankan betul kalau aku yang punya passion, punya keinginan kuat, punya kecenderungan, punya kemampuan, terasah pula pengalamannya, silakan, bagus, kita dorong semaksimal kita bisa. Ya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita sampai jam 6 saja ya, Bapak Ibu. Iya, silakan. Iya. Iya. berselingkuh umpamanya yang laki-laki, kemudian perempuan mengetahui istrinya tahu, kemudian menuntut, kemudian katanya saya ceraikan kamu, itu dia tidak pulang 3 bulan atau beberapa bulan setelah itu sudah bosan kan dia dengan perselingkuhannya, dia datang kembali kepada perempuan, katanya kan saya ceraikan, saya belum pengadilan, hanya cerai ucapan saya saja. Mungkin alasannya karena kasihan sama orang supaya itu terus saja pelecehan terhadap perempuan terhadap
Jadi apa yang saya sampaikan tadi Bu, itu aturannya yang hari ini ada di negara kita, alhamdulillah ini hasil perjuangan para ulama adalah laki-laki juga tidak boleh menikah tanpa ada kalau dia mau menikah lagi maka harus ada putus penetapan pengadilan agama tentang izin poligami. Kalau tidak ada penetapan pengadilan agama tentang izin poligami, maka dia tidak akan bisa menikah lagi secara resmi tentu saja. Walaupun tidak resmi, mereka bisa nikah siri. Nah, itu kalau seperti itu pilihannya. Ambo mengatakan orang yang nikah siri itu orang zalim. Apakah pernikahan siri itu sah? Kalau syarat hukumnya terpenuhi, secara hukum sah. Karena tentang bab nikah ini memang belum ada keputusan para ulama yang secara tegas seperti tentang cerai. Kalau tentang cerai tadi tegas tuh, perceraian yang pasal 115 yang tadi kita bahas, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama dan seterusnya. Artinya perceraian hanya sah kalau dilakukan dalam persidangan pengadilan agama. Artinya kalau tidak di dalam persidangan agama maka perceraian itu tidak sah. Itu tegas tuh pasalnya. Tapi kalau tentang nikah tidak ada. Pernikahan hanya sah kalau dilakukan di depan KUA atau penghubungan. Tidak ada pasal itu. Yang ada adalah bahwa pernikahan harus dicatatkan. Itu bunyi pasalnya. Sehingga maka karena itu di pengadilan ada namanya perkara penetapan perkara isbat nikah. Isbat nikah itu artinya perkara untuk memeriksa apakah suatu pernikahan yang tidak tercatat sesuai syarat dan hukum. Kalau sesuai syarat hukum maka kita isbatkan. Kalau tidak sesuai syarat dan hukum maka tidak kita tolak. Nah, orang yang nikah siri memang secara peraturan perundang-undangan belum dikatakan nikahnya tidak sah, masih dianggap sah selama syarat hukumnya terpenuhi. Tetapi dia tidak akan bisa menikah, tidak akan bisa punya buku nikah karena dia tidak punya penetapan dari pengadilan agama tentang izin poligami. Jadi ada upaya negara untuk melindungi perempuan sudah ada dan sudah semakin banyak sebenarnya. Di antaranya itu bahwa seorang laki-laki yang ingin menikah lagi tidak akan bisa menikah lagi secara resmi dengan mendapatkan buku nikah sebelum adanya penetapan pengadilan agama yang menyatakan bahwa dia boleh menikah lagi. Itu di antara cara melindungi perempuan. Nah kalau tadi seperti kasus tadi, dia selingkuh, nikah siri, dia coba disilain, dia apa namanya, pelakor ya pelakor. Kemudian labosannya 3 bulan, 4 bulan, dia caraikan saja sedemikian rupa, balik ke istri pertama. Lalu kemudian bukankah ini tidak fair, zalim terhadap istri dan sebagainya? Ibu-ibu, kalau perempuan yang tadi istri pertama yang diperlakukan seperti itu oleh suaminya tadi tidak ridha, tidak mau, tidak lagi menerima kembali suaminya, boleh. Berdosakah tidak berdosa? Perempuan berhak untuk menolak dizolimi oleh suaminya. Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan? Datang ke pengadilan agama. Tapi pengadilan agama bukan mahal, tidak mahal. Bapak Ibu kini kok, ini perlu sampaikan juga ya. Kita pengadilan agama Bukit Tinggi itu sudah punya sudah menerapkan 100% perkara e-court namanya. E-court itu berperkara secara elektronik. Jadi dipanggil dengan email, kemudian ada bukti panggilan nanti lewat WA. Kalau dulu kita harus panggil memang dengan petugas pengadilan sudah datang ke tempat, sehingga karena itu lalu dibayarkan biaya pemanggilan. Jadi biaya perkara perceraian agama itu kisaran 150-an ribu sekitar itu. Jadi tidak berjuta-juta seperti dulu lagi. Kalau dulu ada yang terangnya yang dan ketika orang tugas di Lampung itu ada sampai 10 juta, sekian juta orang karena dimanfaatkan oleh calo. Segini alhamdulillah. Ya cukup bukan berarti capek dah lagi orang pengadilan begini untung lagi murah bukan gitu ya. Tapi dibanding dulu ya mungkin bagi sebagian kita atau banyak di antara kita 150.000, 200.000 itu masih besar, memang besar. Tapi dibanding dulu yang sudah berjuta-juta sudah jauh lebih ekonomis demi memudahkan masyarakat. Jadi dengan biaya sekitar 150.000 atau 200.000 itulah biaya perkara yang kalau segala bukti-bukti terus lengkap itu insya Allah sudah bisa selesai perkara itu dalam tempo maksimal 3 bulan dari perkara. Jadi kalau si perempuan tidak menerima diselingkuhi oleh suaminya, baik suami kau jadi bilang kemudian kamu saja pulang saja. Kemudian apakah perempuan harus menerima? Tidak harus menerima. Kalau dia tidak ridho, dia boleh menolak. Apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena dia dizalimi oleh suaminya. Siapa yang berdosa? Laki-laki itu yang berdosa. Karena dia
ingin bertambah, bapak-bapak kalau dengan ingin bertambah, seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang ingin bertambah menikah lagi taat bahasa fikihnya poligami bahasa hukumnya. Nah, silakan ajukan pengadilan agama. Nanti akan diperiksa oleh hakim. Memang akan di antara persyaratan dikabulkannya permohonan poligami adalah izin dari istri. Nah, kemudian aduh istri kamu izinkan ada banyak. Kami melihat dan mengetahui persis bahwa ada istri-istri yang mengizinkan suami menikah. Itu artinya apa? Kalau memang seorang lelaki memiliki kemampuan untuk beristri lebih dari satu, maka dia siapkan dirinya sedemikian rupa sehingga istrinya ridho untuk itu. Kalau istrinya belum ridho, berarti dia belum mampu. Pilihannya berarti apa? Ya kalau memang betul-betul sangat, walaupun ini pilihan yang sangat tidak ideal, tapi memang lain imbangnya menikah dengan seorang perempuan. Sementara istri yang pertamanya tidak ridho, berarti pilihannya apa? Boleh gitu kalau istri mengatakan silakan udah nikah aja tapi kamu lebihkan kan? Kalau memang itu pilihannya, silakan ambil risiko. Tapi yang berbeda mengatakan pilihan seperti itu sangat tidak tepat. Tidak pula mengatakan itu zalim ya, cuman sangat tidak tepat karena ada banyak motor di situ. Boleh jadi akan jadi kezaliman, tapi tentu masing-masing orang punya timbangan ketika mengambil pilihan yang seperti itu. Jadi lebih lagi itu ringkasnya, mungkin banyak cabang-cabangnya, cuman waktu itu batasi lah sampai jam 6.10 ini. Kalau yang lain-lain nanti mungkin setelah selesai kita tutup dulu majelis supaya ibu yang lain barangkali yang ada kegiatan bisa meninggalkan majelis dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita juga dulu nanti yang informal setelah menutup masalah, gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.